Setiap tahun, Idul Adha datang dengan gegap gempita. Kambing-kambing terbaik dipilih, sapi paling besar diburu, bahkan tak jarang perlombaan tidak resmi pun dimulai. Siapa yang menyembelih paling banyak, siapa yang berkurban paling mahal, siapa yang paling pantas disebut dermawan sejati. Dan di balik semua itu ada yang perlahan kita lupakan. Idul Adha bukanlah panggung kompetisi gengsi. Ia bukan pasar simbolik tempat harga hewan menjadi tolok ukur ketakwaan. Tapi itulah yang diam-diam terjadi. Kita terlalu sibuk memoles kulit luar, sampai lupa merawat isi terdalam, hati kita sendiri. Kurban adalah kisah tentang keikhlasan Nabi Ibrahim, tentang keberanian menundukkan ego, dan ketundukan total kepada kehendak ilahi. Tapi hari ini, kisah itu berubah jadi rutinitas tahunan, seremonial, formalitas, dan kadang bahkan jadi bahan konten media sosial. Kamera disiapkan, senyum dipasang, caption dibuat seolah hati kita paling ikhlas. Tapi, benarkah kita sedang meneladani Ibrahim? Atau hanya sedang mempercantik citra? Kita tidak lagi mengasah pisau hati untuk memotong kesombongan, tapi justru mempertajam ego untuk pamer pengorbanan. Ritual tanpa kesadaran hanyalah gerak kosong. Seperti tubuh yang bersujud tapi pikiran melayang ke likes dan views. Kita potong hewan kurban, tapi belum memotong iri di hati. Kita bagi-bagi daging, tapi masih menyimpan dendam dengan saudara sendiri. Apakah Allah butuh daging itu? Tidak. Al-Quran sudah menjawabnya. Daging-daging itu tidak sampai kepada Allah dan tidak pula darahnya. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Quran Surah Al-Hajj 37. Lalu mengapa kita lebih sibuk dengan gemerlap luar dan tidak lagi menunduk memeriksa dalam? Ada yang salah ketika kita menganggap kurban cukup dengan memotong satu kambing, tapi membiarkan keangkuhan hidup di dada. Ada yang keliru saat kita rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk berkurban, tapi enggan meminta maaf kepada orang yang tersakiti oleh ucapan kita. Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan, ia tentang menyembelih ego. Dan ego tidak akan mati hanya karena kita memegang pisau. Ia mati karena kita sadar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling terlihat baik, tapi siapa yang paling berani membersihkan hatinya dari kemunafikan. Mungkin sekarang saatnya kita bertanya, apa yang sebenarnya kita kurbankan? Hanya daging? Atau juga waktu kita untuk introspeksi? Hanya uang? Atau juga kesombongan yang membatu? Kita tak perlu berhenti menyembelih hewan kurban. Tidak, itu ibadah besar yang penuh keberkahan. Tapi kita juga harus mulai menyembelih hal-hal lain yang lebih berbahaya. Rasa paling benar sendiri, angkuh dalam ibadah, merasa suci di hadapan manusia lain. Jika Ibrahim bersedia menyembelih anaknya karena cinta dan patuh pada Allah, apakah kita tak bisa menyembelih satu saja, ego? Karena sejatinya kurban bukan soal darah dan daging. Ia adalah perjalanan sunyi untuk kembali menjadi manusia. Bukan yang sempurna, tapi yang sadar bahwa yang utama bukan apa yang terlihat, tapi apa yang tinggal di dalam dada. Maka saat gema takbir bergema, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah aku berkurban? Atau baru sekadar memotong? Karena kalau Idul Adha hanya kita rayakan dengan pisau dan daging, tapi hati tetap beku, mulut tetap tajam, dan pikiran tetap congkak, maka jangan-jangan yang sesungguhnya kita sembelih adalah makna itu sendiri. Mari rayakan kurban, bukan hanya dengan tangan tapi juga dengan jiwa. Mari jadikan hari raya ini bukan hanya soal tradisi, tapi juga momen transformasi dari manusia yang terjebak simbol menjadi manusia yang kembali memahami esensi. Dan semoga di tengah hiruk pikuk kurban yang makin meriah setiap tahun, kita masih punya waktu untuk menunduk sejenak dan berkata lirih, "Ya Allah, jangan hanya terima daging ini, tapi terimalah hati kami yang ingin kembali suci."